Cerita diawali dengan seorang pria bernama Ryan yang bernyanyi karaoke untuk temannya, yaitu Justin, di sebuah restoran pizza. Justin menjelaskan bahwa dia merasa tertekan karena mereka berdua sudah berumur 30 tahun tinggal di Los Angeles dan mungkin sudah waktunya untuk kembali ke Ohio. Ryan tidak bekerja dan Justin juga tidak bahagia dengan pekerjaannya sebagai asisten pengembang game video. Justin juga terpikat kepada pelayan yang bernama Josie, tetapi dia terlalu takut untuk berbicara dengannya. Keduanya pergi ke klub dansa, di mana mereka diabaikan oleh semua orang. Mereka pun pergi, dan mobil rongsokan Ryan mogok di depan setelah pelayan membawanya. Semua orang di antrian menertawakan mereka. Mobil besar di belakang mereka berbunyi, dan lampunya berkedip. Akhirnya, Ryan menyalakannya, dan keluar dari mobil itu. Ryan keluar dan mulai berteriak pada orang-orang di dalam mobil. Semua orang di dalam mobil itu tampak seperti mafia Albania. Di belakang diapit oleh dua wanita seksi. Ada pria menakutkan dengan bekas luka di matanya. Keesokan harinya, Justin sedang bekerja untuk menyampaikan ide game videonya, Patrolman LA, sebagai alat bantu visual. Dia memiliki dua manekin yang berpakaian seperti LAPD. Staf di perusahaan itu sama sekali tidak tertarik dan bosnya memutuskan bahwa petugas pemadam kebakaran lebih keren. Begitu pula dengan zombie. Perusahaan harus mulai mengerjakan pemadam kebakaran versus zombie. Ryan sedang bermain sepak bola di taman bersama sekelompok anak kecil dan dengan agresif menghancurkan mereka. Salah satu anak itu marah dan bertanya pada Ryan apa yang dia lakukan sepanjang hari. Dia kembali ke ayahnya yang bertanya, siapakah dia? Anak itu menjelaskan bahwa dia bukan siapa-siapa yang menganggap dirinya seorang pelatih. Justin kembali ke apartemen yang dia dan Ryan tempati. Ryan berpakaian seperti hantu karena mereka akan menghadiri pesta kostum pada bulan Juni. Justin tidak menyukai kostum hantu. Jadi mereka berdua pergi sebagai LAPD. Dengan menggunakan seragam, Justin berbohong dan mengatakan bahwa perusahaan itu membeli ide permainannya. Ternyata itu bukan pesta kostum, melainkan pesta topeng dasi hitam. Semua teman lama mereka ada di sana. Meskipun sudah diketahui bahwa mereka berdua dari Ohio dan ini adalah LA, entah mengapa mereka memutar momen besar Ryan saat bermain football di televisi. Teman-teman lamanya bertanya apa yang terjadi padanya. Ryan mengatakan bahwa dia cedera. Mereka menjelaskan bahwa yang mereka maksud adalah apa yang terjadi padanya dalam hidup. Ryan mengatakan bahwa dia pernah membintangi iklan. Merasa seperti pecundang, Justin dan Ryan meninggalkan pesta, walaupun masih berpakaian seperti polisi. Justin mengaku bahwa dia tidak menjual permainan itu. Saat mereka berjalan di jalan, mereka tidak dapat menahan diri untuk memperhatikan bahwa wanita-wanita sedang memperhatikan mereka. Kemudian, sekelompok wanita berlari dan mencium mereka. Mereka menyita dan menghisap ganja dari beberapa pria muda. Mereka senang dikira polisi. Mereka kembali ke tempat pizza sebelumnya dan mobil dari malam sebelumnya ada di sana. Mereka masuk ke dalam dan menghentikan para mafia Albania yang mencoba memaksa pemilik toko George untuk menjual bisnisnya. Justin dan Ryan membuat para mafia itu pergi. Dan semua orang bersorak. Josie menyukai Justin dan mereka mengatur kencan. Keesokan harinya, Ryan menonton video daring tentang cara menjadi polisi. Dia juga menemukan mobil polisi bekas di eBay. Dia mengirim pesan singkat kepada Justin di kantor dan menanyakan kapan mereka bisa bekerja sebagai polisi lagi.
Justin tidak yakin apakah itu ide yang bagus. Kemudian, dia mendapat pesan dari bosnya yang menyuruhnya bersiap untuk mencatat selama pertemuan pemadam kebakaran melawan zombie. Justin pulang kerja. Dalam perjalanan pulang, Justin dihentikan oleh mobil polisi. Di dalam mobil itu sebenarnya Ryan. Are you wearing an LAPD uniform? Officer, what are you doing? What is wrong with you? Isn't this so illegal? Dia membeli mobil dan lampu secara daring dan membuat stiker pintu di kinkos. Dia juga memberi dirinya sendiri tanda pangkat sersan karena dia merasa pantas mendapat promosi jabatan. I'm a psycho magnet. And normally I would just His number. Keduanya bermain-main di dalam mobil sepanjang hari. Tetapi malam itu mereka dihentikan oleh polisi sungguhan. Seorang petugas yang bernama Segars dan rekannya melihat garis-garis sersan Ryan dan meminta maaf. See the stripes. We've been getting a lot of calls about. Don't let it happen again, all right? I get it. I'm Officer. Tepat ketika Justin dan Rob hendak pergi, alarm dari toko perkakas tempat mereka semua berada berbunyi. Keempatnya masuk ke dalam. Never dull. Washington and Crenshaw. We're code 6. Polisi asli dan polisi palsu berpisah. Los Angeles Police Department. Polisi palsu itu bertemu dengan seorang Asia yang sedang mengutak-atik Scott. Dia kabur, tetapi keadaan tidak aman. Your gun's fake. Justin's a cop. You get that? You want to get weird? Let's get weird. To him. He's an idiot. He's an idiot. I promise you, I'll catch you. Dude. Seorang pria Asia besar dan telanjang menyerang mereka dan menyerang Justin. Punis dan buah zukirnya mengenai wajah Justin. Polisi asli datang dan memberitahu mereka bahwa mereka harus berpisah lagi untuk menemukan pria yang membawa sekop. Sebaliknya, Justin dan Ryan kabur. Segars memperhatikan, tetapi tidak menghentikan mereka. That is the taste of victory, man. Keesokan harinya, Ryan membawa mobil polisinya ke taman dan menakut-nakuti anak-anak. Boys. Bos mereka yang bernama Mosi, pria berwajah bekas luka dari belakang mobil. Mosi marah dan mengatakan bahwa dialah hukum di kota itu. Pria itu mencoba mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya bukan polisi. This is you. So I'm a cop now. I'm the estimate Stravska. You think you gonna fuck with my... Di luar, antek-antek di mobil mengawasi semuanya melalui jendela. You know what, the paperwork. Of everything all the time. Keesokan harinya, Justin mencari informasi di internet tentang betapa ilegalnya menyamar sebagai polisi. Dia memutuskan bahwa dia dan Ryan harus pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun, Segars melihat mereka dan menarik mereka ke samping. Justin bercerita tentang Mosi yang mencoba menguasai tempat pizza itu. Laundering and whatnot. He's Segars mengatakan bahwa dia tahu tentang Mosi, tetapi anggarannya tidak cukup untuk melakukan penyelidikan. Ryan mengajukan diri untuk melakukan penyelidikan sendiri. without hard evidence, a little bit above my pay grade. Mereka memeriksa sejumlah peralatan dari kantor polisi dan mengintai kompleks Mosi. Ryan sekarang mengenakan jas dan lencananya dikalungi rantai di lehernya. Dia dipromosikan menjadi detektif. Mereka pergi ke apartemen terdekat untuk mendapatkan sudut yang lebih baik untuk mengintai kompleks itu. Apartemen itu dimiliki oleh seorang pencuri yang bernama Natasha yang sedang menggunakan ekstasi. Dia tergila-gila pada seorang pria berseragam. Mereka melihat Mosi mendapatkan kiriman peti hitam besar dan bertemu dengan Andy Garcia. Andy Garcia memberitahu Mosi untuk sembunyi-sembunyi karena dia mengeluarkan foto Ryan dan Justin dari sebuah amplop. Nomor lencana mereka tidak cocok dan dia pikir mereka bukan FBI. Tentu saja Justin dan Ryan senang dikira FBI. Mereka butuh lebih banyak bukti, khususnya untuk mengetahui apa yang ada di dalam peti-peti hitam itu.
Jadi mereka kabur dan menepikan truk pengiriman yang membawa mereka ke Mosi. Mereka mendapatkannya dan menculik sang sopir, yaitu Pupa. Mereka mencoba menyiksanya, tetapi dia menjelaskan What the fuck? No, Justin, it's called an interrogation. bahwa dia akan membantu karena dia juga tidak menyukai Mosi. Make him talk. Listen to me, you little dick snack. What was that? He just spit in my face. He's not. Mosi mengadakan pesta malam ini. Jika mereka berhasil masuk, mereka bisa mengetahui apa yang ada di dalam kotak-kotak itu. Josie datang dan membantu merias Justin agar terlihat seperti Pupa. Di pesta itu, Mosi memaksa Pupa untuk menghisap crank. Like this pipe, that pipe. Ask. Just do it. Dia berkelahi dan memukul salah satu anteknya dan membiarkan Ryan masuk ke dalam gedung. Where we're at, okay? Now dude, I'm on crystal meth. I know. Back once. Let's go. No. Mereka masuk ke ruang bawah tanah dan menemukan bahwa di dalam peti-peti itu terdapat senjata sitaan dari polisi. Not holding your. I mean, I wouldn't, but what if I do? I don't want to. Holy shit, Justin, it's the crate. See these tags? Damn. Ryan ingin melanjutkan, tetapi Justin mengatakan kepadanya bahwa semuanya sudah kelewat batas. Semua orang menganggap Ryan pecundang dan cedera parah, yang membuatnya tidak bisa bermain sepak bola karena dia melompat dari atap di sebuah pesta. Ryan mengatakan kepada Justin bahwa dia pengecut dan tidak pernah membela dirinya sendiri. Bro, you jumped here for once. You know what? Why don't you act like a man? You know what, dude? Ryan pergi ke kantor polisi dan memberitahu Segards apa yang mereka temukan. Dia juga mengatakan alasan Mosi menggeledah tempat pisah itu karena letaknya di ujung terowongan. Itulah cara Mosi menyembunyikan bukti saat polisi menggerebeknya. Dia hendak menunjukkan apa yang ditemukannya kepada Segards. Tetapi sebelum dia sempat melakukannya, Segards memutuskan untuk memanggil polisi yang bertanggung jawab atas investigasi internal untuk menangani hal ini. Sungguh mengejutkan, ternyata Andy Garcia. Segards pergi sebentar dan Garcia melihat bukti-bukti itu. Ryan mengatakan kepadanya bahwa dia membuat salinan. Wow, man. Give us a minute alone. Relax. Ask the question, who are you? Ryan pulang dengan panik saat Justin memutuskan untuk membela diri dan melempar permainannya lagi. Okay, everything is gonna be fine. Fear Factor versus Zombies adalah bencana. Pitch Justin berfungsi sebagai pengisi suara untuk aksi Ryan. Permainan Justin bukan hanya permainan, tetapi sebuah pengalaman. Ini memungkinkan Anda merasakan intensitas dan aksi menjadi polisi sungguhan. Ryan pulang dan terlihat jelas, tetapi ketika dia berbalik, dia ditembak di dada dengan senapan. Dia berlari saat dia ditembaki oleh mafia. Seorang polisi korup menabrak lapangan Justin dan baku tembak dimulai. Justin melarikan diri dan bosnya berkata, "Itu baru lapangan. Ayo kita buat permainan itu." That's the presentation! What have you guys been doing, huh? Mafia menculik Ryan. Mosi menelepon Justin dan menyuruhnya datang atau Ryan akan meninggoy. Justin menelepon Segards dan mengakui semuanya. Underground tunnels are you talking about? Di ruang bawah tanah kompleks itu, Mosi dan Garcia menyiksa Ryan. Justin menyelinap masuk melalui ruang bawah tanah tempat pizza itu dan mengakuinya kepada Josie di tengah jalan. Take Georgia and Lydia and get out of here. Look, I'm not a cop, okay? Regal muncul di rumah Mosi dan Garcia akan menyingkirkannya. Namun sebelum dia benar-benar menghilang, dia mendengar Ryan memberitahu Mosi bahwa Garcia akan menghabisinya juga untuk menutupi semua rencana yang gagal. Garcia kembali untuk menghabisi Ryan, tetapi Mosi malah menghabisi Garcia. Justin mendengar suara tembakan dan berlari untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak memiliki pistol. Untungnya, Segards memilikinya dan dia juga ada di tempat kejadian. Dia menembak salah satu anteknya,
yang membuat Mosi dan yang lainnya lari. Segars hendak mengejar, tetapi terlebih dahulu menyuruh Justin. Dan Ryan pergi karena pakaian polisi bukanlah kostum, melainkan seragam. Mereka memutuskan harus melindungi Segars. Jadi mereka mengambil beberapa senjata curian dan pergi membantu. Mereka tidak pandai melakukannya, dan tampaknya Segars sudah menyerah. Jadi mereka melarikan diri. Mosi mengejar mereka, menembaki Justin dan berkelahi dengan Ryan. Justin mengambil pistol dan mencoba menembak Mosi, tetapi secara tidak sengaja malah menembak Ryan. Sebelum Mosi dapat menghabisi mereka, Segars muncul, menghabisi Mosi dan menyelamatkan keadaan. Dia membiarkan Justin dan Ryan pergi dan tidak menyerahkan mereka. Game Justin yang sekarang disebut Brothers in Blue menjadi hit. Justin meminta Josie kesempatan untuk memulai hidup baru, dan mereka berciuman. I have a roommate. I'm sorry. Ryan menjadi polisi sungguhan. Help from friend.